Ya, hari yang luar biasa buat setiap kita hari ini. Biasanya kita menyebutnya Jumat Agung. Kalau bahasa Inggris Good Friday. Pertanyaan saya, apakah hanya hari Jumat yang baik? Biasanya bagi karyawan hari yang tidak baik itu hari Senin. Aduh, bangun pagi lagi. Ya, puji Tuhan. Selalu ada yang mengatakan bahwa khotbah adalah poin yang paling penting ketika ibadah. Makanya banyak orang datang pada saat mau khotbah saja. Tapi saya beritahu bahwa sebenarnya ibadah itu bukan soal khotbahnya yang paling penting. Dari awalnya, bagaimana kita memulai sesuatu, karena Tuhan sudah memulai yang baik dalam hidup kita dan mengakhirinya dengan baik. Jadi jangan datang di akhir-akhir saja. Nanti ketemu Tuhan Yesusnya, tidak ada namanya, sudah ketemu sih, sempat tapi kenal-kenal dikit. Jadi biasanya gini, saya punya cerita, ada bapak-bapak setiap kali khotbah tidak begitu berarti, tapi suatu kali pendetanya khotbah cukup lama. Setelah selesai khotbah dia bilang ke pendetanya, "Pendeta, baru kali ini saya merasakan mujizat Tuhan. Di saat khotbah saya sembuh." Ini luar biasa loh ya. Jadi selama ini saya susah tidur, tapi ketika pendeta khotbah 45 menit sembuh, saya bisa tidur 45 menit. Puji Tuhan ya. Jadi penyakitnya yang susah tidur sembuh pada saat khotbah. Di sini nggak ada yang susah tidur kan penyakitnya. Jangan-jangan di saya khotbah Anda disembuhkan penyakit tidurnya, susah tidurnya, Anda tertidur ya. Oke, ya hari ini saya akan sedikit menceritakan apa artinya sudah selesai di atas kayu salib. Bahasa aslinya itu tetelestai, itu bahasa Yunani. Nah, kalau bahasa Yunani ini kita akan baca dulu ya di dalam Yohanes, itu Yohanes 19 ayat 30 supaya tahu ini adanya di kitab ini. Yohanes itu ada di dalam Perjanjian Lama, ya silakan dibuka. Benar ya Perjanjian Lama ya. Yang mengatakan iya, amin, katakan amin. Bah, Alkitabnya berarti keliru saya ya. Ya, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai ini bukan bahasa sederhana, tetelestai ini. Kalau dalam perdagangan Anda kasih kwitansi. Kalau kwitansi zaman dulu itu tertulisnya kalau di bahasa Inggris paid, lunas. Nah, kalau bahasa aslinya itu dibayar penuh, jadi tidak cicil. Tulisan kalau membayar sesuatu, tetelestai itu lunas, bukan hanya sekedar lunas. Jadi harganya penuh. Jadi kalau harganya misalnya 100.000 ya, 100.000 tidak 99,99 tidak. Jadi dalam perdagangan itu dibayar tunai, lunas, tidak cicil. Hari ini keselamatan kita dicicil tidak? Masa Tuhan bilang kayak donor darah, hari ini ambil berapa cc lah buat bapak ini, besok buat ibu ini. Kalau Anda donor darah tiap hari, berapa hari Anda bisa mati tuh kalau diambil? Orang aja pernah teman saya dia merasa dia bisa donor darah, setelah donor darah pingsan. Ponakan saya juga ya pernah. Ponakan saya yang satu, dia pergi donor darah, setelah itu dia berdiri langsung sempoyongan. Tidak dicicil. Nah, ini artinya tetelestai, lunas. Keselamatan yang diberikan kepada kita hari ini tidak dicicil ya Bapak Ibu ya, lunas. Jadi Tuhan bukan tukang cicil. Kita suka nyicil, termasuk nyicil motor, nyicil mobil ya. Ada yang nyicil istri di sini? Ada. Kalau menikah utang dulu, setelah itu 20 tahun istrinya disuruh bayar cicil biaya pernikahannya. Ya begitu, ada yang begitu. Nah, dalam pekerjaan, kalau dalam pekerjaan tadi dalam perdagangan, dalam pekerjaan begini, karyawan disuruh melakukan sesuatu. Tapi tetelestai ini maknanya adalah seperti ini. Ketika bosnya, tuannya menyuruh dia melakukan sesuatu, berarti dia sudah menyelesaikannya sesuai permintaan bosnya. Sesuai kehendak bosnya. Atau bisa dikatakan seperti yang diperintahkan. Ketika Yesus mengatakan tetelestai, berarti sesuai yang diperintahkan oleh Bapa. Kalau dibilang sesuai, berarti tidak melenceng sedikit pun. Kalau Tuhan bilang A, dia A. Tuhan bilang B, dia B.
Kalau kita, Tuhan bilang A, kita ke Z. Sama seperti orang kalau dia pertama sekali merasa dia jadi worship leader, pemain musik main di C, dia nyanyinya di X. Tahu ya, seperti itu. Jadi pitch-nya kemana-mana. Jadi kalau di dalam pekerjaan, dia menyelesaikan sesuai dengan perintah. Ketika Yesus mengatakan tetelestai, itu sesuai dengan kehendak Bapa. Makanya kalau ada anak kecil nanya begini, kenapa Yesus harus berdoa di Getsemani? Kan dia Tuhan, kenapa dia menangis? Ini bicara kehendak Bapa, bukan kehendak manusianya untuk mau berkorban. Dia menjadi manusia untuk menjadi contoh. Tetapi ketika dia berdoa kepada Bapa, dia mengatakan kemudian setelah itu dikasih sayur tetelestai, sesuai kehendak Bapa. Jadi itu poin kedua. Yang ketiga, apa makna dari tetelestai adalah di dalam seni, kalau Anda melukis, saya tidak tahu pelukis zaman sekarang kan, itu yang terakhir, itu disebut tetelestai. Artinya dia tidak akan menumpahkan cat lagi untuk menambahkan gambarnya itu. Atau seperti ini, Anda tahu pemahat? Pemahat di Yunani ketika melakukan pahatan terakhir, dia akan mengatakan tetelestai, artinya tidak ada lagi yang akan dipahat. Jadi bukan selesai, kadang-kadang kita kan ditanya, sudah selesai nggak masaknya? Sudah, masih kurang garam, nambahin lagi. Itu bukan tetelestai. Atau Anda masih nambah, tadi kurang ini, Anda tambah lagi. Itu bukan tetelestai, itu belum selesai. Tapi ketika di dalam seni, warna kuas terakhir atau pahatan terakhir itu disebut tetelestai. Mari kita pahami sekarang dalam hidup kita makna ketika Yesus disalib, ketika ia mengatakan tetelestai. Saya mengingat, saya khotbah Paskah tahun lalu di sini, itu exagorazo. X itu keluar, gorazo itu dibayar. Berarti kita sudah dibayar oleh Tuhan, dibawa keluar dari pasar dosa. Nah, hari ini kita belajar apa sih makna sudah selesai ini. Pertama adalah penebusan, redemption. Penebusan itu kematian Yesus dilihat sebagai sebuah pembayaran untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Kita baca dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan itu dipakai di dalam Alkitab bahasa asli Yunani, lutron. Lutron ini harga khusus. Kalau Anda melihat harga baju di pasar, Anda masih bisa tawarkan. Kalau di pasar, kalau di mall, biasanya masih bisa diskon. Kalau beli sesuatu masih ada cashback. Kalau di dunia seperti itu. Kalau lutron tidak ada diskon, tidak ada cashback, tidak ada apapun, itu harga mati. Jadi begini, kalau zaman dulu ada budak, dia mau dilepaskan supaya tidak jadi budak, karena budak ini ada tandanya dan ada suratnya. Kalau kita sekarang kan mobil ada surat ya, kemudian BPKB. Kalau zaman dulu ya, istilahnya zaman dulu kalau budak ini ada BPKB-nya Bapak Ibu. Meskipun dia keluar dari rumah tuannya yang satu, dia masih pegang BPKB sebagai budak, dia akan tetap jadi budak. Nah, untuk menghilangkan, mengganti BPKB itu, supaya tidak menjadi budak, dia harus membayar yang namanya lutron. Lutron itu ada harga khusus. Dan biasanya budak tidak bisa membayar budak. Mending dia bayar dirinya sendiri. Siapa yang biasanya membayar budak ini? Seperti kalau cerita Paulus, keluarganya, itu kan dulu budak. Mereka kan Yahudi. Tetapi tuannya membayar dia, melepaskan dia supaya tidak menjadi budak. Maka Paulus dan keluarganya jadi warga negara Roma ya, jadi warga negara Roma karena sudah tidak jadi budak lagi. Kalau jadi budak itu nggak disebut warga negara. Jadi ada lutron yang dibayar. Siapa yang bisa bayar? Yang mampu bayar. Siapa biasanya? Tuan. Hari ini yang mampu bayar kita siapa? Yang mampu bayar lutron ini. Karena harganya bukan harga diskon. Satu-satunya harga lutron untuk membebaskan kita hari ini hanya darah Yesus. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan jadi Kristen ini apa sih ininya, esensinya? Nggak usah ngomong esensi. Hari ini Anda bisa bernafas saja karena sudah dibayarkan lutron bagi setiap kita. Jadi kita harus ingat itu. Itu artinya lutron. Nah, zaman dulu ini kalau lutron ini
tidak semua orang bisa membayarnya. Jadi kalau perang saya dulu tahun lalu kan saya cerita ini, kalau perang gini, yang disisakan itu biasanya pemimpin, jenderal perang. Kalau yang hanya tukang panah atau apa gitu dibunuh aja di tempat, karena biasanya harganya nggak ada, lutronnya itu murah dan biasanya tidak mau ditebus. Yang mau ditebus oleh negaranya pasti yang jenderal, berarti yang berharga. Hari ini kenapa kita ditebus? Karena kita berharga. Kalau kita tidak berharga, ngapain ditebus? Jadi di zaman perang yang akan ditebus oleh sebuah negara atau bangsa adalah pasti para jenderal. Kalau ditangkap warga negaranya bilang, kami tangkap, bayar lutronnya. Mereka bilang, bunuh aja di tempat, gak berguna juga buat kami. Tapi kenapa kita dibayar? Kenapa lutron itu dibayarkan oleh Kristus? Karena kita berharga. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kamu tidak berguna. Padahal kita memang tiap hari tidak berguna ya. Karena kenapa? Berdosa terus, komplain terus, protes terus. Apapun yang kita hadapi, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Tuhan bilang kenapa juga nanya. Padahal kelakuan kita sendiri, betul? Dia menikah. Sudah dibilang jangan dulu buru-buru. Oh tapi ini sudah jodoh saya. Sudah menikah, setelah menikah komplain. Kok jadi begini? Lah dulu yang pilih siapa? Tapi kan diberkati oleh pendeta. Makanya ketika masuk dalam pernikahan, lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Pernikahan itu bukan bicara menerima, tapi memberi. Demikian juga menjadi anak, bukan menerima dari orang tua, tapi memberi. Jadi kita pikirkan satu hal. Pikirkan yang pertama yang dilakukan adalah memberi, bukan menerima. Pasti kita akan tahu yang namanya bersyukur. Jadi hari ini kita harus bersyukur bahwa ada lutron yang dibayarkan buat setiap kita. Jadi kalau Anda pakai kalung salib kah? Apakah ingat bahwa salib itu adalah tanda bahwa Anda sudah dibayar lunas. Makanya buat Anda yang pakai kalung salib, tolong mulutnya dijaga, perbuatannya dijaga. Karena itu bukan petanda bahwa Anda Kristen. Tapi Anda orang yang sudah menjadi pribadi yang baru. Bukan budak lagi. Jadi hati-hati buat yang pakai salib ya, itu bukan petanda bahwa Anda Kristen. Tapi Anda manusia yang baru. Nah, seperti ini kalau bicara analoginya gini. Ada anak kecil, dia membuat sebuah perahu dari kayu. Memang kecil. Dia membuat itu berhari-hari dengan susah payahnya. Dan satu kali dia pergi ke sungai, dia mau memainkan perahu ini. Tiba-tiba sungai ini mengalir dengan deras, perahunya itu tenggelam. Dia kejar sampai ke hulu sungai, ternyata namanya sungai ya. Dia mau kejar sebagaimanapun, hilang dia punya perahu. Suatu kali dia pergi ke suatu pasar, dia melihat ada di etalase perahu buatannya. Kenapa? Di perahu itu ada tanda ukiran khusus yang menandakan itu miliknya dia. Dia masuk ke dalam toko ini dan mengatakan, "Pak, ini kan perahu punya saya." Bapaknya bilang, saya tidak tahu, saya beli ini dari seseorang. Kalau kamu mau perahu ini, kamu beli lagi. Kamu harus beli dengan harga 100.000. Anak ini berpikir, loh, kan punya saya, ngapain saya beli? Loh, saya tidak tahu kalau itu punya Anda, saya beli dari orang lain. Akhirnya anak ini apa yang dia lakukan? Dia kerja menyapu halaman orang, dia kerja ngangkat barang orang sampai dia mengumpulkan uang 100.000. Kemudian dia masuk ke dalam toko itu membeli perahu itu kembali. Saat dia mendapatkan perahu ini, dia mengatakan kepada perahu ini, engkau milikku 2 kali. Pertama, aku menciptakan engkau milikku. Kedua, aku membeli engkau. Berarti hari ini, kita ini kan diciptakan oleh Tuhan. Tapi dosa merusak. Arus dosa ini membawa kita jatuh ke tangan dosa. Tuhan tidak hanya ngambil, Tuhan tidak bisa klaim, ini milikku, enak aja, nggak boleh. Ada harga yang harus dibayar. Supaya kita ini tidak menjadi anak gampangan. Anak yang berharga harus dibayar. Makanya orang kalau dikasih gratisan kadang dibuang. Kenapa? Gratis aja besok juga dapat gratis. Tapi yang dibayar tidak akan dibuang. Ketika Anda membayar sesuatu, Anda tidak akan membuangnya, apalagi dengan harga yang mahal. Saya tanya, ada nggak di sini beli sepeda motor harga 20 juta dibuang? Buang ke rumah saya sini. Ada nggak? Kalau ada, tolong buang ke rumah saya kasih alamat ya. Anda beli, saya beli 20 juta nih, apa mereknya saya nggak tahu. 20 juta, Anda bilang, saya buanglah, nggak berharga ini. Kasih ke saya sini, saya terima.
Tidak mungkin, jangankan sepeda motor ya. Anda beli HP harga 2 juta saja. Yang kalau bunyi itu orang jantungan bisa mati karena saking gedenya sedur gitu misalnya. Tapi ketika Anda beli itu, Anda tidak akan membuangnya. Kenapa? Karena itu berharga. Jadi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, engkau milikku dua kali. Kenapa? Dia sudah menciptakan kita, kemudian iblis berusaha merusak kita, membuat kita seakan-akan kita bukan milik Allah, tetapi Allah tidak mau mengambil begitu saja, supaya kita ini punya harga. Kalau kita tidak punya harga, kita menjadi anak gampangan. Maka Allah membayarnya dengan tetelestai tadi, sudah selesai dibayar lunas dengan darah Kristus. Itu yang terjadi hari ini, penebusan. Jadi ingat, penebusan ini akan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Manusia yang hidup dalam kasih karunia Tuhan akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat. Saya ingat satu anak sekolah minggu ketika mamanya cerita. Jadi anak-anaknya ini tidak suka makan sayur. Tapi suatu kali mamanya bilang bahwa hari ini harus belajar makan sayur. Mamanya masak sayur bayam. Kemudian ada lagi brokoli digoreng, ya supaya kelihatan kayak lauk. Disuruhlah anaknya berdoa. Anaknya ini rajin sekolah minggu. Dan beberapa kali guru sekolah minggu katakan, kali-kali makan daging biar sehat. Sayur. Anaknya nggak mau. Waktu dia disuruh berdoa, dia bilang begini. Anaknya pinter loh. Yesus Tuhan, kami berdoa untuk hari ini. Ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, ubahlah brokoli ini menjadi daging ayam. Mujizat Allah terjadi dalam nama Yesus. Mamanya bilang antara dia mau bersyukur anaknya pintar doa, atau anaknya sedang menyindir mamanya. Tapi setidaknya anaknya memahami bahwa mujizat Allah nyata. Pertanyaannya adalah, apakah brokoli itu berubah menjadi ayam? Tidak kan? Makanya hari ini kalau berdoa yang masuk akal ya Bapak Ibu. Ya, mujizat memang ada, tapi yang masuk akal tolong. Tuhan, ubahlah motorku yang jelek ini jadi cakep begini. Gak mungkin. Kerja, cari baru beli. Betul? Ya, gak usah doa. Mobilnya kalau udah bunyi karak. Tuhan, ubahlah suaranya jadi silent gitu. Ya, gak ada. Ya, kerja motor bututnya dipensiunkan. Berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku beli. Tapi jangan minta mujizat yang tidak masuk akal. Kita memang sudah dibayar lunas, kita memang mengalami mujizat, tapi yang masuk akal. Masuk akalnya gini, jangan minta yang aneh-aneh. Ya, termasuk ya beberapa kali saya bilang, ada yang saya tegur karena kenapa? Dia berdoa tentang tunangannya orang, dia bilang Tuhan itu jodohku. Kan masih belum ada janurku, nggak usah ngomong janur itu milik orang, jangan mengingini milik orang. Itu masih untung tunangan, dia bilang. Daripada istri orang kan mending tunangan orang. Sama saja Alfredo, ya namanya milik orang jangan. Betul, udah tahu firman Allah lagi. Baik, yang kedua. Yang pertama tadi penebusan. Yang kedua adalah pendamaian. Ya, kenapa kalau ada tabrak-menabrak di jalan katanya uang damai? Apalagi kalau yang ada minta uang damai misalnya gitu ya. Pokoknya semua uang damai nggak mungkin 10.000. Ada yang mau uang damai 10.000? Nggak mungkin. Di sini yang pernah mengalami uang damai di jalan raya siapa? Anda tahulah uang damainya itu tidak bakal 10.000. Atau Anda bilang beli rokok, tidak mungkin. Uang damai itu kalau sudah terjadi tabrakan atau Anda beset motor orang, mobil orang, rame. Ya. Itu rame. Kenapa? Dia tidak mau harga murah Anda bayarkan. Jadi pendamaian, kematian Yesus ini berfungsi memenuhi tuntutan keadilan Allah. Allah ini adil. Saya beritahu kenapa disebut Allah adil. Ketika kita berdosa, diampuni betul? Diampuni enggak? Diampuni. Tapi keadilannya gimana? Akibat dosa akan tetap ada. Jadi nggak usah aneh-aneh, jangan berdosa. Oh nanti diampuni Tuhan. Diampuni betul, akibat dosa tetap ada. Ingat Daud, dosanya apa? Berzina. Akibat dosanya apa? Anak hasil perzinahannya mati. Jadi dosa itu akan tetap ada akibatnya, diampuni betul. Tetapi ada yang namanya pendamaian. Kita lihat Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Jadi yang mendamaikan kalau digambarkan di cerita adalah
di sini ada yang namanya jurang, salib Kristus yang membuat kita bisa menyeberang. Nah, pendamaian ini dalam bahasa Yunani disebut dengan hilasterion. Kenapa kita belajar bahasa aslinya? Supaya tahu sebenarnya maknanya apa. Bukan sekedar pendamaian seperti uang damai di jalan. Jadi hilasterion ini ditulis oleh Paulus. Sebenarnya bahasa asli dari Ibrani itu kaporet. Bukan kaporit ya. Tapi benar juga. Memang kaporit itu untuk memutihkan. Jadi kaporet itu bahasa Ibrani. Dipakai di bahasa Indonesia kaporit. Itu untuk memutihkan. Gini, jadi di tabut perjanjian itu ada lempengan emas penutupnya. Penutupnya itu lempengan emas, itu disebut kaporet. Nah, setiap tahun di Yahudi ada namanya perayaan Yom Kippur. Perayaan Yom Kippur ini hari raya pendamaian. Nah, biasanya mereka lakukan itu sama dengan Paskah ini. Hari-harinya mereka sebut itu Yom Kippur. Jadi kalau kita sekarang merayakan Paskah, mereka merayakan yang namanya Yom Kippur. Nah, Yom Kippur ini gini. Jadi imam akan mengambil darah binatang itu dipercikan di atas penutup tabut perjanjian tadi itu. Nah, itu yang disebut dengan kaporet, hilasterion. Artinya ditutupi mendamaikan kita dengan Bapa. Jadi dosa kita ini tidak dihitungkan lagi uang damainya itu. Kenapa dalam bentuk darah? Karena darah ini disebut dengan harga yang sangat mahal. Manusia bisa membayar dengan uang. Kalau bisa dia jual semuanya, ginjalnya dia jual, apapun dia jual pokoknya. Yang penting bisa membayar. Tapi kalau dibilang bayar dengan darah, orang mikir satu-satunya yang darahnya yang berharga apa? Darah Yesus. Darah kita nggak berharga. Kenapa? Ya seperti tadi, budak tidak mungkin membayar budak. Nggak ada harga dari budak. Budak justru mau dibebaskan. Jadi hilasterion atau kaporet ini artinya menebus, diputihkan. Hari ini kalau dosa kita sudah diputihkan, jangan berbuat dosa lagi. Memang kita ini tidak sempurna Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tahu itu sudah salah, langsung duduk di bawah kaki Tuhan dan minta ampun. Jangan bilang nggak ketahuan. Oke, pendeta tidak tahu Anda berdosa. Tuhan tahu loh. Anda bayangkan kalau Anda menjadi orang tua. Anda mengeluarkan anak Anda dari penjara. Bahkan Anda menjual rumah Anda. Anda jadinya ngekos. Anda menjual semua harta milik Anda. Anda jatuh miskin. Dan anak yang Anda keluarkan dari penjara itu berdosa lagi. Berbuat jahat lagi. Sedih tidak? Anda sudah membayar anak Anda dengan susah payah sampai Anda dipermalukan banyak orang karena merasa bahwa anak yang begitu aja nggak mungkin, ngapain dibayar, pasti begitu lagi, sudah begitu tabiatnya. Lalu Anda dengan yakin mengatakan kepada warga, saya yakin ketika anak saya keluar dari penjara dia pasti berubah. Ketika Anda bayar, kelakuannya sama saja, malah lebih parah. Sakit hati tidak? Sakit hati, tapi Tuhan kita bukan manusia, dia tidak sakit hati, dia mengasihi kita karena kasihnya itu terus menerus. Makanya kita merayakan Jumat Agung ini tiap tahun supaya mengingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Jadi berapa kali Anda meninggalkan Tuhan, kemudian Anda kembali lagi. Anda meninggalkan Tuhan, Anda kembali lagi. Tuhan tidak pernah bosan kepada kita, tapi kita yang bosan kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan menjadi hilasterion, kapores, kita sudah diputihkan. Kita masuk ke lumpur lagi, diambil lagi sama Bapa, dibersihkan, masuk ke lumpur lagi. Tapi ingat, penebusan hanya terjadi satu kali. Ketika waktunya tiba, tidak ada penebusan kedua ya. Jadi bersiap-siaplah kalau memang Tuhan Yesus datang. Kita tidak tahu besok, nanti malam. Apakah Anda benar-benar sudah bersih di hadapan Tuhan? Karena yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah adalah mereka yang murni hatinya di hadapan Tuhan Allahnya. Memang mereka tidak sempurna, tapi Kristus menyempurnakan mereka. Selama kita memang tahu bahwa kita ini sudah dibayar. Jadi pendamaian, ini bahasa Yunaninya. Jadi lempengan emas ini ya dikasih darah di atasnya. Kalau di zaman perjanjian lama, ini perjanjian baru. Tidak perlu darah binatang. Satu kali darah Yesus sudah menyucikan kita. Analoginya seperti ini.
Anda tahu terakhir 3 hari lalu, gedung tertinggi di Abu Dhabi itu namanya Burj Khalifa. Jadi di sana sedang lagi ada hujan dan petir. Petir itu menyambar Burj Khalifa. Makanya setiap gedung tinggi, khususnya ada di Surabaya, Anda akan melihat ada lampu-lampu begini sama ada yang tinggi, itu anti petir. Karena petir akan menyambar itu apa yang paling tinggi. Nah, Burj Khalifa ini itu disambar oleh petir berkali-kali, tetapi itu ada yang namanya penyangkal petir. Nah, penyangkal petir ini itu jadi gini, penyangkal petir itu ternyata dia mengambil energi petir itu dan disalurkan ke tanah. Jadi tidak akan pernah gedung tinggi itu kesambar. Tapi kalau ada gedung tinggi tidak pakai itu, percaya pasti kesambar, kebakar. Nah, beberapa di Amerika ada beberapa rumah kena sambar, kebakar, karena memang mereka ada di daerah yang ada yang namanya mereka mengalami yang namanya Katrina, kemudian ada hujan dan ada petir. Beberapa rumah terbakar itu bukan karena kompornya meleduk ya, itu karena kesambar petir. Tetapi petir ini namanya menangkal yang namanya petir dan mengalirkannya ke tanah. Demikian ketika kutuk dosa itu harusnya tercurah, ditumpahkan atas kita. Siapa yang menangkalnya? Kristus, dan hanya Kristus yang mampu. Jadi hari ini kalau kita tidak mati seperti zaman dulu, mati dimakan sama tanah, itu karena ada Kristus. Kita tidak hidup di zaman perjanjian lama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah hidup di zaman perjanjian baru, bersyukur ya, bersyukur. Anda berdosa, Tuhan kembali mengasihi Anda. Anda berdosa, Tuhan kembali memeluk Anda. Karena Tuhan baik. Jadi ini makna dari pendamaian tadi. Kita sudah didamaikan oleh Kristus. Jadi ketika kita sudah didamaikan oleh Kristus, ada perubahan. Kita punya sesuatu yang membuat kita berbeda. Makanya anak-anak Allah ini yang namanya penuh kuasa. Ketika Anda berdoa pasti berkuasa. Ketika Anda mengucapkan sesuatu pasti berkuasa. Makanya ketika mengatakan sesuatu kepada anak Anda, jangan main-main ya. Jangan bilang, berkuasa mulutnya. Kamu kok? Ayo, hati-hati. Anda orang yang sudah diurapi Tuhan. Yang diurapi bukan pendeta ya. Mereka yang percaya kepada Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Allah. Jangan pernah mengatakan, aduh sial sekali pekerjaanku hari ini. Hei, jangan katakan sial kepada pekerjaan Anda. Mulut Anda berkuasa. Apapun yang keluar dari mulut Anda, sampaikan sesuatu yang memberkati. Amin. Makanya kalau di anak kecil, saya kemarin lihat video ada anak kecil mereka bermain di taman, kemudian mereka melihat ada gambar setan, tiba-tiba mereka bel pintu pendetanya, terus pendetanya nggak di rumah, direkam sama pendetanya, mereka bilang, pendeta berdoa buat kami melihat ada gambar setan di tempat kami bermain basket, kami mau berdoa supaya kami tidak diganggu oleh setan, dan kami mau berdoa supaya tempat basket itu anak kecil loh ya, anak SD kelas 6, mereka 4 orang, supaya tempat main basket itu tidak diganggu oleh roh jahat. Anak kecil aja bisa memahami bahwa mereka punya kuasa. Dan mereka bilang, doakan kami dan kami mau kembali ke tempat bola basket itu dan mendoakan. Mereka tahu mereka punya kuasa. Saya pernah tanya satu anak, jadi anak ini saya masih ingat namanya, dia nuakalnya minta ampun ya karena masih kecil ya. Dia tidak memahami agama, karena dia ke sekolah itu belajar agama Kristen. Jadi dia masuk agama Kristen. Dia didaftarkan agama Kristen, tapi setiap kali pelajaran agama dia mendapat nilai 0. Karena setiap kali ditanya siapa yang memimpin gereja, katanya presiden. Terus akhirnya saya mengajar memimpin gereja namanya pendeta, ya. Jadi saya waktu melihat itu kok bisa ya yang memimpin gereja namanya presiden. Akhirnya saya menanyakan, saya memberikan dia cerita-cerita mulai dari perjanjian lama. Saya bilang gini, oke, sekali lagi saya tanya. Kemarin cerita yang saya berikan, siapa yang menghancurkan tembok Yeriko? Dia bilang gini, swear miss, aku cuma nendang bolanya, sudah memang retak kok itu tempat chapelnya sekolah. Hah? Jadi ternyata kemarin itu dia main bola, dia nendang bola, kenalah kaca chapel sekolahnya, retak. Tapi katanya itu sudah retak. Padahal saya tanya, siapa yang menghancurkan tembok Yeriko? Swear miss.
Bukan aku, Miss. Udah retak waktu ini. Dia bilang, Tempo ya Riko. Iya. Nah, dia berpikir saya tanya tentang kesalahannya kemarin. Saya bilang, ini ada sesuatu yang aneh dengan anak ini. Nah, berarti dia tahu bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Hari ini kalau saya bertanya ada yang melakukan kesalahan di sini, ada tidak? Nggak ada, orang baik semua di sini. Amin. Maksudnya tidak ketahuan sama saya, gitu loh. Yang terakhir, ketiga, penggantian, diganti. Harusnya yang disalib itu kita. Tapi siapa yang menggantikan? Kristus. Ini namanya substitusi. Ya, kematian Yesus adalah kematian yang bersifat menggantikan. Ingat, menggantikan. Jadi kalau kita masih tidak sadar hari ini, malu. Harusnya yang disalib itu kita, harusnya yang dikutuk itu kita, harusnya yang mendapatkan semua hukuman itu kita. Tapi Kristus menggantikan kita. Sebenarnya itu visi dari Allah menjadi manusia. Kenapa Allah susah-susah sih jadi manusia tetap aja di surga sana? Kalau tidak begitu, tidak ada yang namanya mengganti. Siapa yang bisa mengganti? Allah tidak berdarah, tapi manusia berdarah. Tapi karena Kristus tidak berdosa, hanya darahnya yang bisa membayar lutron tadi itu. Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalau bahasa aslinya itu ada kata depannya itu huper. Kalau di Indonesia kan diterjemahkan karena. Jadi kata karena itu demi kita. Saya berkorban demi. Anda bekerja demi siapa, bapak-bapak? Keluarga. Ada bapak-bapak yang bekerja demi beli motor baru. Pokoknya ada alasannya lah. Pokoknya saya bertanya, mengapa Anda bekerja? Pasti ada alasannya toh. Daripada di rumah, Bu, sumpah saya lihat istri saya, mending saya pergi kerja demi itu ya. Ada yang begitu. Misalnya contoh di luar sana. Ya. Jadi ada alasannya kenapa. Kristus mati demi kita, karena kita. Jadi bukannya Kristus itu kurang kerjaan. Makanya ada beberapa buku yang mengatakan Yesus tuh hanya membuat drama supaya dia terlihat seperti orang yang berkorban banyak. Hello, Kristus itu bukan orang kurang kerjaan. Dia Allah yang mengasihi anak-anaknya. Sama seperti tadi dia mengatakan, engkau milikku 2 kali, aku menciptakan engkau, kemudian aku membeli engkau. Kalau kita tidak berharga, Tuhan tinggal ciptakan yang baru lagi. Manusia yang dia ciptakan berdosa, kemudian air bah, hilang semua. Muncul lagi keturunan yang ini di sini nih, berdosa lagi, mau dibuat air bah lagi? Tidak, karena dia mengasihi kita. Jadi dalam makna Yunani itu huper, demi kita. Ini Kristus menebus demi kita. Jadi hari ini kalau kita sudah tahu Allah melakukan itu demi kita, ingat ketika Anda melihat salib, Anda mengingat Kristus, ingat bahwa itu semua demi kita. Tuhan bukan kurang kerjaan. Dia melakukannya demi kita. Jadi ada sebuah analogi, dan ini pun setelah saya melihat bahwa saya cari cerita, ternyata ini bukan analogi. Saya kemarin ketemu analogi ini dan ternyata ada ceritanya. Ada seorang hakim di Amerika. Jadi dia anaknya melakukan sebuah kesalahan dan harus kalau dirupiahkan itu 5M yang harus dibayar oleh anaknya. Dan dia tahu bahwa dia seorang hakim yang harus membuat sebuah keputusan. Kalau Anda menjadi hakim, Anda tahu itu anak Anda akan mencoba memberikan hukuman yang sangat ringan. Betul? Pastilah. Tapi hakim ini tidak. Dia tahu bahwa anaknya melakukan pelanggaran berat. Jadi sebuah ketidaksengajaan yang merugikan negara, tidak sengaja tetapi tetap harus diberikan hukuman. Dirupiahkan itu jadi 5M. Dan dia membuat keputusan itu. Bahwa anaknya harus membayar denda sebesar 5M dan dipenjara 3 bulan. Harusnya kalau sebagai hakim, ada beberapa orang mengatakan dia bisa menguranginya, anaknya tidak dipenjara dan hanya membayar 1M ganti rugi. Tapi dia bilang tidak, ini maksimal 5M dan dipenjara 3 bulan. Apa yang dia lakukan? Dia membayar yang 5M ini, dia tidak kaya. Dia jual mobilnya, dia jual
satu tempat ada tanah dia jual dan rumahnya dia jual. Kemudian dia memilih tinggal di apartemen, dibayarnya lah yang 5 miliar itu. Kemudian anaknya tetap di penjara karena dia tidak bisa menggantikan. Dia membayar itu. Nah, selama 3 bulan dia menunggu anaknya keluar dari penjara itu, dan anaknya memang tidak sengaja melakukan. Dan waktu anaknya keluar, anaknya itu mau marah. Kok bapaknya kasih dia di penjara 3 bulan, kok tidak diringankan? Tapi ketika dia pulang, dia lihat bapaknya tinggal di apartemen kecil. Jadi namanya itu studio, kecil sekali. Rumah kita di mana? Bapaknya bilang, membayar yang 5 M. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah membayar kita dengan maksimal? Itu yang harus kita jalani setiap hari, Bapak Ibu. Jalani hari-hari ini bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini hidup Anda susah, ingat, Tuhan menyertai kita. Kalau hari ini hidup Anda bermasalah, ingat, Tuhan menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ketika mengingat tetelestai, ingatlah, sudah selesai. Sempurna pekerjaan Allah dalam hidup Anda. Sempurna pekerjaan Allah dalam pernikahan Anda. Sempurna pekerjaan Allah dalam kehidupan anak-anak Anda. Dan kalau hari ini keluarga Anda mungkin sedang tidak baik-baik saja, ingat, pekerjaan Allah sempurna. Tuhan tahu apa yang dia kerjakan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Makanya ia mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Jadi hari ini kita sudah dibayar dengan lunas. Tetelestai, sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.